Tim Games Turnamen atau biasa kita kenal dengan TGT adalah model pembelajaran dilakukan secara berkelompok, yang mana proses pembelajaran ini melibatkan semua aktivitas siswa tanpa memandang status sosialnya. Jadi, siswa diminta untuk sebagai tutor teman sebaya, yang mana pembelajaran ini dilakukan dengan cara sambil bermain. Sintak modal pembelajaran menurut Slavin tahun 2015 itu yang pertama melalui presentasi kelas. Nah, di mana materi TGT atau tim game turnamen itu diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas. Lalu ada tim atau kelompok di mana tim ini terdiri dari 4-5 orang siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja, akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Nah, lalu ada prinsip dasar pembelajaran TGT. Ada 5 prinsip dasar pembelajaran TGT, yaitu yang pertama adalah positive independence. Positive independence adalah saling bergantungan secara positif, di mana setiap anggota kelompok sadar pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan. Terlihat pada video ini, sudah ada positive independence tersebut, di mana siswa saling bergantungan secara positif untuk pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan pembelajaran ini. Yang kedua adalah face-to-face interaction, yaitu antar kelompok berinteraksi dengan saling berhadapan langsung. Dan yang ketiga adalah individual accountability. Individual accountability ini adalah anggota kelompok harus belajar dan aktif memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Dan yang keempat adalah use collaborative or social skills, di mana anggota kelompok harus menggunakan keterampilan, kerjasama, dan bersosialisasi. Dengan begitu, siswa bisa melakukan kolaborasi tanpa perlu bimbingan guru lagi. Lalu, yang terakhir adalah group processing, di mana siswa harus bisa menilai bagaimana mereka bekerja secara efektif. Nah, dari video ini sudah terlihat mereka telah memegang prinsip-prinsip dasar dari pembelajaran TGT ini. Adapun tujuan dari model pembelajaran TGT ini yang utama adalah untuk memberikan pemahaman konsep, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh peserta didik sehingga peserta didik dapat berkontribusi dalam kelompok belajarnya. Selain itu, model pembelajaran TGT ini diharapkan dapat membuat peserta didik menjadi anggota masyarakat yang lebih baik ke depannya. Tujuan lain dari model pembelajaran TGT ini yang pertama yaitu untuk melatih peserta didik agar memiliki rasa tanggung jawab, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, menghargai pendapat siswa yang lain, selanjutnya melatih peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, materi pembelajaran, dan juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya melatih peserta didik untuk berkomunikasi atau berargumentasi dalam pembelajaran dan juga dalam kehidupan nyata. Selanjutnya dengan mode pembelajaran TGT ini diharapkan siswa dapat bekerja sama dan juga saling tolong-menolong. Ada pun beberapa manfaat tersebut, yaitu yang pertama, mampu meningkatkan prestasi atau hasil belajar peserta didik. Yang kedua, dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan koneksi atau berinteraksi dengan sesamanya. Dan yang keempat, yaitu mampu menambah motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa, sehingga siswa tersebut dapat berminat atau tertarik mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Keuntungan dari model TGT atau tim games turnamen antara lain, satu, memungkinkan peserta didik dapat lebih santai belajar ya. Yang kedua juga menumbuhkan rasa kerjasama
Ya, selanjutnya yang ketiga, persaingan peserta didik lebih sehat gitu sesama tim-tim yang lainnya. Yang keempat, peserta didik dapat memecahkan masalah secara bersama-sama dengan tim. Peserta didik menjadi lebih termotivasi ya. Kan mengenai keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran TGT. Yang kita ketahui bahwa model pembelajaran itu sangatlah banyak. Salah satunya yaitu model pembelajaran TGT, Team Games Turnamen. Nah, berarti ada permainan di dalam pembelajaran berupa kelompok atau tim. Nah, sehingga pembelajaran ini memiliki keunggulan. Yang pertama, motivasi belajar siswa itu lebih meningkat. Yang kedua, proses belajar mengajar itu membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yang ketiga, melatih siswa untuk lebih bersosialisasi dengan orang lain. Nah, yang keempat, itu melatih juga kepekaan siswa dan toleransi antar siswa. Yang kelima, siswa akan lebih senang dengan menggunakan model pembelajaran TGT ini karena ada permainan di dalam pembelajaran. Yang kita ketahui bahwa siswa itu sangat gemar yang namanya bermain. Jadi bermain sambil belajar itu lebih baik. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kelemahan dari model pembelajaran TGT. Kelemahan dari model pembelajaran TGT yang pertama itu guru sulit mengelompokkan siswa-siswa yang ada di kelas dikarenakan kemampuan siswa yang ada di kelas itu bersifat heterogen atau tidak sama. Yang kedua, guru harus pintar-pintar memilih materi yang cocok digunakan dalam model pembelajaran TGT. Karena tidak semua materi bisa menggunakan model pembelajaran TGT dalam proses pembelajarannya. Nah, yang ketiga, sebelum diimplementasikan model pembelajaran TGT, guru harus siap dulu dengan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran menggunakan model TGT. Baik. Pada video pembelajaran tersebut bahwa pada tahap pendahuluan guru setelah melakukan pembukaan, menyapa siswa, kemudian guru melakukan absensi, guru kemudian langsung menyampaikan materi yang akan dipelajari pada hari tersebut. Menurut kami, sebaiknya guru melakukan apersepsi terlebih dahulu, di mana kita ketahui bahwa apersepsi tersebut sangat berguna sebagai proses menghubungkan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya dan dihubungkan dengan apa yang akan dipelajari pada hari tersebut. Kemudian, pada tahap penyampaian materi, di video tersebut karena videonya dipercepat, kemudian suaranya di-mute, jadi kita tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Pada pemberian games, tahap pemberian games atau TGT, guru menjelaskan cara bermain, kemudian game langsung dimulai. Guru juga memperbolehkan siswa yang tidak bisa menjawab untuk langsung kembali ke belakang dan diganti sama teman yang lain. Kami lihat pada video tersebut ada satu siswa yang menjawabnya terlalu lama. Kelompok lain malah mengejar, sudah maju ke depan yang anggota lainnya, menunjukkan bahwa pada pembelajaran itu atau games tersebut guru tidak memberikan batasan waktu untuk siswa mengerjakan soal. Kemudian pada tahap perhitungan skor akhir, guru menjumlahkan semua skor tiap kelompok, kemudian guru menyebutkan kelompok dengan nilai tertinggi tanpa menyebutkan kelompok dengan nilai tertinggi selanjutnya. Menurut kami hal itu kurang baik. Seharusnya guru menyebutkan semua kelompok, misal kelompok 4 yang nilai tertinggi pertama, kemudian sebutkan juga nilai tertinggi kedua siapa, ketiga siapa, dan keempat siapa, sehingga mereka bisa merefleksikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Kemudian di akhir video juga setelah games selesai, video langsung berakhir tanpa diakhiri dengan kesimpulan ataupun refleksi dari siswa dan guru setelah melakukan pembelajaran pada hari tersebut.